masih bersama kami di Makassar Insight ya, dan kita masih membahas polemik aturan JHT yang cair di usia 56 tahun ya. Kita masih bersama dengan beberapa narasumber untuk pagi hari ini, dan ya smart listeners, seperti yang diinformasikan ya oleh tadi beberapa narasumber, yang pastinya untuk Anda smart listeners yang untuk melihat ya untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua ini, padahal sebenarnya JHT BPJS Ketenagakerjaan ini bisa langsung cair pada saat peserta mengundurkan diri dan terkena PHK. Nah, Pak, saya kembali lagi ya sebelum ke Pak dari Pak Adi. Ya, sebelum kembali ke Pak Adi, saya kembali lagi ke Pak Akhrianto. Pak Akhrianto, untuk polemik aturan JHT cair usia 56 tahun, kenapa ini masih menjadi polemik begitu, Pak? Apa sebenarnya yang harus yang dibenahi oleh pemerintah? Pasti kan juga ada yang bertanya, ada apa sih sebenarnya dengan BPJS Ketenagakerjaan ya? Kenapa bisa mengambil pertimbangan seperti ini begitu? Ya pemerintah kan, ya. Polemiknya kan selama ini dari tahun 2015 sampai 2021, 2020 ini yang ter-PHK sama yang mengundurkan diri bisa mengakses, bisa mencairkan JHT-nya. Sekarang dengan Permen 02 tidak bisa. Karena dikembalikan fungsinya ke undang-undang. Itu yang jadi polemik. Selama ini bisa mencairkan, dengan aturan baru tidak bisa lagi. Itu yang jadi polemik sebenarnya kalau kita mau tahu. Karena selama ini teman-teman serikat pekerja, teman-teman pekerja ter-PHK dengan masa tenggang 1 bulan udah bisa mencairkan JHT-nya, tapi sekarang nggak bisa. Kan gitu, itu yang jadi persoalan. Selama ini mereka sudah bisa mengakses, sekarang nggak bisa mengakses. Itu aja. Yang sekarang ini kan untuk pengganti itu kan ada JKP ya, yang menjadi pertimbangan juga untuk JKP ini, apakah setiap pekerja itu bisa mendapatkan atau bagaimana? Silakan Pak. Sebelum Pak Adi ya. Pak Adi boleh menjelaskan atau Pak? Boleh. Ya. Nanti Pak Adi tambahin kan gini. Semua pekerja bisa mengakses. Selama dia didaftarkan oleh pengusahanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, kategorinya seperti ini. Saya membagi 2 kategori. Yang pertama perusahaan besar dan menengah. Dia harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan 4 program. Yaitu 1, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan pensiun atau JP. Itu ditambah di plus dengan jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan. Nah, kalau dia terdaftar, semua pekerja bisa mengakses kalau dia terdaftar. Itu perusahaan yang mendaftarkan ya Pak ya? Ya. Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya. Nah, karena program jaminan sosial ini wajib, dia mandatori, bukan mandatori ya, dia harus mandatori, wajib hukumnya. Nah, untuk perusahaan kecil dan mikro, dia harus 4 program. Pekerjanya harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan 3 program, itu JKK, JKM, dan sama JHT, plus jaminan kesehatan nasional di BPJS Kesehatan. Semua pekerja yang ada di Republik ini berhak mendapatkan, bisa mengakses JKP ketika dia memenuhi syarat tadi. Gitu. Oke, dari Pak Adi ya, silakan. Sebelum kita ke JKP mungkin bisa lebih menjelaskan dulu Pak, untuk JHT ini apa sebenarnya? Silakan. Aturannya seperti apa? Silakan Pak. Baik, makasih Mbak Mirza. Jadi terkait polemik JHT ini memang muncul pro dan kontra. Mungkin saya akan jelaskan flashback dulu ke belakang terkait JHT. Jadi seperti betul yang dikatakan Pak Andi nanti bahwa awal mulanya BPJS Ketenagakerjaan dari Aztek Mbak Mirza. Asuransi tenaga kerja di tahun 70-an. Di tahun 70-an itu kami dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan JHT. Dan di tahun 92 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 92 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Nah, disitulah kami juga berubah menjadi PT Jam Sostek Persero. Di mana di aturan tersebut
JHT pada saat posisi tersebut usia bisa pengambilan 56 tahun. Jadi bukan pada saat ini saja Mbak Mirza yang 56 tahun, tapi di tahun 92 JHT filosofinya itu sudah 56 tahun. Berubahnya di saat apa? Pada saat krisis moneter tahun 98, di mana berubah menjadi 5 tahun 6 bulan waktu itu. Untuk salah satu langkah pemerintah mengatasi temporary krisis, jadi berubah 56 menjadi 5 tahun 6 bulan. Berubah lagi beberapa saat lagi menjadi 5 tahun masa tunggu 1 bulan. Itu di Undang-Undang 40 tahun 2004 dibuatlah aturan terkait sistem jaminan sosial nasional, SJSN, di mana ada 2 penyelenggara di situ kan, ada BPJS Kesehatan yang melaksanakan jaminan kesehatan nasional JKN. Kami BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan menjalankan 4 program, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Itu di Undang-Undang 40. Di Undang 40 juga menyebutkan bahwa JHT diambil pada saat masa pensiun. Namun berjalannya waktu di Undang-Undang 40 itu diamanahkan membentuk badan. Barulah terbit badan penyelenggaranya ini di 2011, Mbak Mirza. Undang-Undang tahun 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Makalah muncul kami 2, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Tapi enggak jalan langsung di 2015. Muncullah lagi PP 46 jaminan hari tua. Di situ dikembalikan filosofi JHT 56. Namun ada muncul sesuatu, ada masukan terkait pada saat itu dikembalikan dan diambillah JHT 1 bulan sejak berhenti bekerja. Muncullah Permenaker 19. Oke. Pak Adi, pada saat berlakunya undang-undang yang lama itu ya, untuk realitanya seperti apa, Pak? Jadi belum itu hari, tempo hari itu belum kembali lagi ke Permenaker 19. Ini perlu juga saya jelaskan bahwa ditahan dulu Pak, kita terhubung ya bersama Bapak Irfan AB, anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan bidang ketenagakerjaan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Irfan, di sini ada Pak Budi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ada juga Pak Akrianto dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulsel, kemudian ada juga Pak Andi Malantik, kemudian ada Pak Adi juga ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Pak Irfan, dari ini Pak, untuk aturan JHT cair di usia 56 tahun, ini gimana tanggapannya Pak Irfan? Ya, tentu kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan serikat pekerja, karena bagaimanapun juga dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 ini, saya kira sebuah peraturan yang sangat dipaksakan, di mana para pekerja kita nanti dapat mengklaim JHT-nya pada usia ke 56 tahun. Nah, padahal menurut kami itu sangat penting sebenarnya apabila buruh kita ingin mengklaim di bawah sebelum usia pensiun, saya kira mereka akan melakukan persiapan-persiapan, dan persiapan-persiapan ini saya kira bagian dari transisi menuju masa pensiun nantinya. Jadi saya kira kami mendukung langkah-langkah apa yang dilakukan untuk melakukan upaya-upaya agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 ini bisa direvisi kembali. Oke. Baik. Berartinya Bapak mengusulkan ya untuk dievaluasi kembali begitu Pak ya, sebelum diberlakukan undang-undang ini ya Pak ya?
saya kira perlu dievaluasi kembali karena ini tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di kalangan pekerja kita, di mana yang paling merasakan sebenarnya apalagi namanya kebutuhan untuk persiapan hari tua dan persiapan pensiun. Saya kira yang paling merasakan adalah pekerja kita. Ya, inilah kadang-kadang saya lihat pengambil kebijakan kita di Jakarta sangat mensimplifikasi persoalan atau menyederhanakan persoalan, sehingga hanya dengan selembar kertas mereka dapat apa lagi namanya. Ya, mudah-mudahan di balik itu semua tidak ada sesuatu yang merupakan kepentingan sesaat yang ingin diselesaikan. Saya kira itu aja, Bu. Baik. Ya, mungkin singkat Pak untuk masukannya dari Pak Irfan. Ya, masukannya dari Pak Irfan untuk evaluasi ya. Itu Pak ya. Ya, untuk masukan saya perlu dievaluasi ini dengan mendengar suara-suara dari para pekerja kita yang saya kira sejak beberapa waktu yang lalu melakukan tuntutan untuk diadakan revisi kembali terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan sudah bergabung sama kami di pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja ke ada yang ingin ditanggapi. Baik, ke Pak Adi ya, silakan Pak Adi. Jadi kembali seperti itu. Jadi JHT ya, aturan JHT ya. JHT tersebut 2015 tidak sempat berjalan, kembali pensiun 1 bulan. Di tahun 2022 saat ini maka muncullah Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini yang menjadi pro dan kontra. Tadi JHT sebagai gambaran yang tadi sudah dijelaskan jaminan kehilangan pekerjaan, ini yang menjadi bantalan. Ini mungkin yang seperti sampaikan tadi Pak Andi, momentum yang kurang tepat karena memang JHT ini adalah untuk hari tua seperti itu. Nah, pemerintah untuk mengantisipasi itu melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Mungkin saya simulasikan sedikit yang diterima oleh para tenaga kerja yang berhak mendapatkan JKP ini. Ya, seperti itu. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan seluruh pekerja apapun itu, baik itu PKWT, PKWTT, atau pegawai tetap yang diberhentikan sebelum waktunya di PHK itu akan mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan 3, uang tunai, pelatihan dan informasi pekerjaan. Di kami BPJS Ketenagakerjaan diamanahkan untuk memberikan uang tunai. Jadi JKP ini tidak ada iuran tambahan. Tapi kalau terjadi PHK, pemerintah hadir. Pemerintah menyiapkan itu ya? Menyiapkan dananya. Jadi 45% kami berikan upahnya selama 3 bulan. 3 bulan berikutnya 25% dari upah yang dilaporkan. Untuk aturan JKP itu setinggi-tingginya 5 juta. Kalau upah yang dilaporkan ke kami 5 juta, selama 6 bulan itu tidak dapat pekerjaan, kami akan memberikan penghasilan kurang lebih sekitar 10 juta. Itu secara tunai Pak atau gimana Pak? Jadi proses? 45% bulan pertama itu kurang lebih 2.250.000. Iya. Bulan kedua 2.250.000 kan 45% dari 5 juta. Bulan ketiga 2.250.000. Bulan keempat itu 1.250.000 sampai dengan bulan ke-6. Kalau di total itu kurang lebih 10.500.000. Itu manfaatnya sambil mereka mencari kerja. Itu bantalan yang disiapkan oleh pemerintah untuk PHK. Ini mungkin juga kami perlu sampaikan data bahwa di tingkat kemiskinan sesuai data sensus nasional yang diolah tim TNP2K, Bu Mirza, tingkat kemiskinan berdasarkan usia dan jenis kelamin di tahun 2020 berdasarkan data sensus nasional itu berada di angka tertinggi di atas 10% di atas usia pensiun. Ini yang menjadi pertimbangan ya mungkin dari pusat bahwa untuk usia di atas kemiskinan itu tertinggi ada di
usia pensiun. Jadi perlu ya. Ya. Terus yang kami perlu sampaikan juga bahwa JHT kami sampaikan by data aja ya Mbak Mirza. JHT yang diklaim di kami itu paling tinggi kepesertaan di 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Nah itu yang diambil, jadi sudah berlarilah. Itu banyak Pak ya? Itu yang paling tinggi, yang didapat. Mbak Mirza. Tapi yang didapat banyak. Sangat sedikit juga. Sangat sedikit Iya. ya. Kalau berdasarkan data yang 1 sampai 3 tahun. Yang itu 1 sampai 3 tahun iya, berapa Pak yang didapatkan Pak? kurang lebih 34%. Oh itu. Dan yang didapatkan itu yang klaim 34% dari klaim kami. Iya. Yang didapatkan itu Sangat sedikit ya. tidak signifikan. Kami beberapa tanyakan ini kenapa mau diklaim rata-rata biasa ada ya untuk keperluan keluarga, namun rata-rata juga yang sifatnya konsumtif. Seperti itu. Ini itu yang menjadi salah satu pertimbangan. pertimbangan. Kan? Ya. Jadi pemerintah mungkin sudut pandangnya, apalagi kita di Indonesia bonus demografi untuk pekerja sekarang. Nah, mungkin sudut pandang pemerintah bonus demografi beberapa tahun ke depan kita akan lewati, dan makanya muncul para pekerja yang akan pensiun lebih banyak di beberapa tahun. Ini sudut pandang pemerintah. Tapi kalau sudut pandang yang pekerja, kita harus hidup dulu yang sekarang. Nah, itu mungkin. Iya ya Pak ya. Nah, JHT dua, ini sangat. Satu pemerintah melihat bonus demografi juga. Ini yang sangat tinggi sekarang kan bonus. Namun kalau kita tidak mengantisipasi ke depan akan untuk yang masa pekerja akan lebih banyak yang pensiun. Seperti itu yang ke depan. Tapi kalau dari sudut pandang pekerja, kita berusaha yang sekarang. Nah, ini yang perlu memang perlu dicari solusinya bersama, apakah seperti apa. Namun kami BPJS Ketenagakerjaan sekali lagi menyampaikan penyelenggara sesuai dengan aturan seperti itu. Jadi pemerintah tetap melaksanakan, tetap memperlakukan Permenaker nomor 2, kami laksanakan. Kalau ada perubahan, kami laksanakan. Seperti itu. Nah, tadi kami sampaikan itu data-data bahwa kurang lebih 34% peserta yang umur antara 1 sampai 3 tahun kepesertaan itu mengambil jaminan hari tua. Mungkin sedikit Mbak Mirza, mungkin kami sampaikan manfaat karena ini penting. Kenapa? Karena ada manfaat BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan sosial ketenagakerjaan terkait dengan masa kepesertaannya. Jadi tidak langsung. Kalau program yang wajib itu kayak jika kecelakaan kerja, kematian, tidak melihat periode kepesertaannya. Masa kepesertaannya, Tapi Pak. contoh beasiswa. Di peraturan itu menjelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan beasiswa anak tenaga kerja apabila mengalami risiko meninggal dunia minimal kepesertaan 3 tahun. Jadi kalau di bawah 3 tahun itu belum. Jadi mendapatkan beasiswa TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi sangat besar dampaknya untuk masa kepesertaan. Total 2 anak sampai dengan 174. Yang kedua, jaminan kehilangan pekerjaan. Misalkan melapor keluar, ternyata di kemudian hari ternyata dia di PHK, tapi sudah dilapor keluar. Nah, ini kan hilang. Padahal ini iuran ada iuran tambahan. Didapatkanlah untuk gaji 6 bulan. JKP ya Pak JKP, ya? JKP. 45% di bulan 3 bulan pertama, 25% di bulan 3 bulan berikutnya. Ada lagi manfaat layanan tambahan perumahan. Ada KPR, ada pinjaman muka perumahan, renovasi rumah. Itu 30% Pak ya? Lain Bu. Oh, lain lagi. Ini dari JHT, di minimal 1 tahun kepesertaan bisa mengajukan manfaat layanan tambahan. KPR, suku bunga jauh di bawah bunga konvensional. Renovasi, jauh dari suku bunga. Jadi renovasi juga bisa sampai dengan 200 juta kami berikan pinjaman, namun suku bunganya jauh dari konvensional. Terus yang ketiga pinjaman muka perumahan, KPR sampai dengan 500 juta. Seperti itu. Jadi ini yang melihat masa-masa kepesertaan. Sekali lagi yang seperti saya katakan, kami tetap menyelenggarakan sesuai regulasi yang ada. Apapun yang ke depan dibuat oleh
pemerintah kami melaksanakan, dirubah kami jalankan, tetap kami jalankan karena kami hanya badan penyelenggara. Oke, untuk JKP itu sendiri Pak, ini kan sebagai istilahnya sebagai pelampung gitu ya, itu akan berlaku di tahun ini atau bagaimana Pak? Berlaku di bulan Februari karena Februari. pemerintah kemarin kami dapat info sudah dana awal beberapa triliun, Iya. terus iuran. Jadi pemerintah pusat juga itu mengiur. Jadi iuran JKP itu dari mana? Bukan dari pekerja, dari pemerintah dan dari rekomposisi iuran jaminan kecelakaan kerja kematian. Dananya dari situ Mbak Mirza. Oh bukan dipotong dari Bukan, dari potong. Jadi gaji kita per bulan begitu Pak yang tidak. disisihkan? Jadi JKP ini kalau ada PHK, disinilah hadir pemerintah. Iurannya enggak otomatis dananya ada kan? Jadi dananya itu dari pemerintah. Dan diiur per bulan juga oleh pemerintah. 0,46 JKP. 0,22 dari pemerintah bayarkan per bulan yang eligible data-datanya semua. Dan 0,24 dari rekomposisi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Memang JKP ini baru, pasti ada yang kurang dan lebihnya. Tapi kami BPJS Ketenagakerjaan tetap akan berusaha memberikan layanan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir Mbak Mirza, untuk yang JHT itu sudah diplot ke masing-masing akun tenaga kerja. Jadi ada nomor KPJ. Jadi setiap pekerja itu bisa melihat setiap saat saldo jaminan hari tua melalui aplikasi JMO dan bisa juga datang ke kantor untuk melihat. Seperti itu. Oke. Makasih. Baik. Dari informasi yang diberikan oleh Pak Adi ya, dari Pak Andi Malantik ada yang ingin disampaikan Pak terkait untuk JKP ya. Silakan Pak, dari JHT kemudian ke JKP. Ini mengcover ya, kalau semuanya dari JHT kemudian ada JKP kalau semuanya memang mendapatkan pemutusan hubungan kerja begitu Pak. Silakan. Ya, jadi yang berhak mendapatkan JKP tadi ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adi, bahwa seluruh pekerja itu berhak mendapatkan, yang penting memenuhi syarat. Nah, sekali lagi saya katakan tadi bahwa yang tidak berhak JKP itu adalah kalau berakhir masa kontrak dan mengundurkan diri. Nah, selama ini kan banyak pekerja mengundurkan diri itu atas kemauan perusahaan. Yeah. Itu banyak, tidak sedikit itu. Nah, lalu kemudian saya tambahkan lagi tadi bahwa dana ini tentang dana JKP ini kan disubsidi oleh pemerintah dan dana jaminan kematian dan jaminan kecelakaan yang hasil pengelolaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Artinya keuntungan ya, keuntungan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dilarikan ke situ. Nah, kalau itu sih kami nggak ada masalah. Sumber anggarannya dimanapun, dari langit pun kami nggak persoalkan. Yang kami persoalkan di sini adalah bagaimana masyarakat kita ini, masyarakat buruh kita ini ya terlayani dengan baik, baik persoalan pencairan JHT maupun persoalan pencairan JKP. Karena JKP ini tidak semudah itu apa yang disampaikan saat ini. Pemerintah. Itu butuh proses. Ini perlu ya peran dari pemerintah juga. Nah, ini gimana nih Pak? Diinformasikan oleh Pak Andi Malantik. Ini tidak semudah ya seperti yang diinformasikan oleh Pak Andi Malantik untuk bisa mencairkan ya dana JHT kemudian untuk yang JKP tadi Pak. Ya. Apa yang difasilitasi oleh dari Dinas Tenaga Kerja Pak? Ya kalau kami sih dari Dinas Tenaga Kerja menjalankan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai regulator di daerah. Selama itu aturannya seperti itu ya kita jalankan seperti itu. Kalau memang nanti ada perubahan ya kita pasti menyesuaikan terkait dengan penerapannya. Terkait dengan yang disampaikan oleh tadi Pak Andi Malantik soal JKP, memang kalau dia bilang Pak Andi tidak semua bisa mengakses, kalau perusahaan itu tidak mematuhi aturan, maka itu ada sanksi juga Pak ya? Ya ada sanksi. Nah, kalau perusahaan tidak mengikut sertakan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan, ya mereka nggak bisa mengakses. JKP tadi pasti nggak bisa mengakses karena yang bisa diberikan jaminan kehilangan pekerjaan yang terdaftar
ya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan di BPJS Kesehatan tadi. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan yang masuk ya di line WhatsApp kami sebelum kita break, sebelum kita tuntaskan perbincangan kita. Ini dari Pak Fajrin ya, bertanya, saya tidak didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan. Apakah bisa saya daftar secara mandiri? Silakan Pak Adi. Ya, jadi untuk kepesertaan Mbak Mirza kami ada dua program, ada bukan penerima upah dan penerima upah. Bukan penerima itu yang mandiri, tapi bukan penerima upah mandiri ini diperuntukkan bagi pekerja mandiri seperti mungkin penjual sayur, ojek, sopir kalau di Makassar PT-PT itu. Tapi kalau secara mandiri dia pekerjanya di perusahaan, ada pemberi kerja atau badan usaha, itu wajib hukumnya pemberi kerja dan badan usaha yang mempekerjakan untuk melindungi itu. Jadi nanti yang pekerja yang Mbak Mirza tanyakan boleh datang ke kantor, nanti kami identitas rahasiakan, namun kami akan tindak lanjut. Nanti didampingi juga oleh mungkin Pak Anto dari pemerintah atau dari Disnaker Kota Makassar, bidang HI. Itu nanti kami akan tindak lanjut bagi tenaga kerja yang belum dilindungi PKBU-nya oleh PKBU-nya. Seperti itu. Ini kita terbatas sama waktu ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan ya. Dari perbincangan kita, dari diskusi kita terkait polemik aturan JHT yang cair usia 56 tahun ini, dari Pak Arianto dulu, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Pak? Iya. Kalau kami sih di daerah saya bilang tadi, apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat regulasinya ya kita jalankan. Seperti apa misalnya JKP diatur sekarang bahwa Jemaah Hari Tua itu diatur sekarang bahwa yang ter-PHK dan yang mengundurkan diri tidak mendapatkan ya. Nah, tetapi pelaksanaan itu ya di BPJS Kesehatan. Nah, kami cuma biasanya koordinasi dengan BPJS Kesehatan kalau misalnya ada persoalan, ya kami akan menjawab seperti itu. Sejak diundangkannya itu kan tanggal 4 Februari, kemudian itu akan berlaku 3 bulan setelahnya Pak ya? Iya, Mei. 3 bulan setelahnya. Ya, kira-kira masih ada peluang untuk bagaimana dievaluasi atau bagaimana Pak? Pak Krianto, dari masukan dari berbagai pihak tahu ya. Apakah Bu Menteri akan mengevaluasi? Tapi kalau pergerakan teman-teman saya lihat ini sangat masif untuk menolak permen ini ya bisa-bisa saja sih. Saya nggak bisa memastikan itu bahwa apakah akan direvisi atau enggak. Baik. Pak Andi Malentik ada yang disampaikan Pak? Jadi kalau cerita mewakili ya teman-teman. Jadi saya mewakili saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat saya di buruh maupun serikat buruh, serikat pekerja yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa pandangan saya ke depan tentang jaminan hari tua, sebenarnya kami akui bahwa jaminan hari tua itu nanti tua baru bisa diambil. Persoalannya ini adalah kondisi sekarang buruh butuh makan. Nah, oleh karena itu dengan pertimbangan kemanusiaan ya oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja ya dicabutlah dulu. Nanti bagus negara ini, nanti bagus penegakan hukum ketenagakerjaan Indonesia, baru kita kembalikan supaya buruh tidak susah, supaya buruh bisa makan gitu. Mungkin seperti itu gambaran saya. Ini sebagai pelampung pertama begitu yang JHT ya Pak ya? Iya, khusus untuk JHT. Kalau mengenai JKP ini kan belum teruji juga Pak. Mulai tahun ini kan sudah berlaku. Tetapi kalau cerita tentang pembahasan JKP, saya pernah ikuti 2018 bersama-sama Menteri Tenaga Kerja dulu Pak Hanif di Jakarta. Kebetulan presiden saya bersama-sama dengan beliau ya membahasakan tentang itu. Nah, lalu kemudian JKP itu semudah itu apa yang disampaikan saat ini. Karena ada persyaratan-persyaratan tertentu dan belum tentu para pekerja kita mendapatkan memenuhi syarat itu. Ya. Jadi ini kan masih kalau orang Makassar bilang masih Pak Baletoli gitu ya. Iya, benar. Belum teruji Pak ya. Belum teruji kebaikannya. Karena sekali tadi
Yang nampak sekarang yang tidak boleh itu adalah yang mengundurkan diri. Kedua yang berakhir masa kontraknya. Itu sudah pasti tidak dapat JKP. Belum lagi yang lain-lain. Yang pensiun? Misalnya pekerja Dipensiunkan. masuk BPJS Ketenagakerjaan cuma 3 program misalnya. Itu juga tidak dapat. Tidak dapat ya. Nah, toh ada pengecualian lagi ya. Jadi perlu dievaluasi kembali gitu ya Pak? Jadi JKP tidak perlu dievaluasi kembali, tetapi mesti diperbaiki ya. Ya, untuk aturan undang-undang yang JHT yang baru ini perlu dievaluasi kembali. Kalau JHT iya perlu dipertimbangkan sebaik-baik mungkin oleh Ibu Menteri. Karena kami dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja sangat memahami bahwa sekali lagi saya bilang bahwa namanya jaminan hari tua itu nanti tua baru diambil. Tetapi yang jadi masalah saat ini adalah belum tua ini buruh sudah susah. Itu yang jadi masalah. Harus menunggu ya Pak ya. Iya, jadi saya berharap bahwa ya bersabarlah dulu Pak Menteri Pusat, janganlah dulu langsung saat diberlakukan ini. gitu ya. Jangan langsung diberlakukan, ditundalah dulu sampai negara kita saat ini, apalagi kan negara kita ini kan ya belum normal betul. Ya, pandemi Pak. Masih PSBB di mana-mana. Iya kan? Sementara buruh ini banyak di PHK, dia mau makan apa? JKP belum tentu juga dapat JKP. Kalau cuma 3 program dia masukkan gimana dong? Berarti kan tidak dapat JKP. Atau kalau mungkin 4 program tidak masuk BPJS Kesehatan, tidak bisa juga. Jadi banyak kendala-kendala yang akan kemungkinan akan dialami oleh pekerja ketika dia bermohon JKP. Banyak. Faktanya di lapangan Bu, itu di beberapa perusahaan, iya kan, mereka terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, tetapi tidak terdaftar secara atas nama badan hukum di BPJS Kesehatan. Mereka pakai mandiri, bahkan ada juga pakai KIS. Itu kebanyakan. Jadi ini tidak connect ini data sebenarnya. Kalau kebetulan dapat pekerja yang dua-duanya masuk, alhamdulillah. Tapi kalau tidak Pak? Kalau tidak, nah itu Pak, yang susah dijawab. Yang susah ya. Jadi ditunda dulu ya untuk pemberlakuannya ya. Pak, kita terbatas oleh waktu, cukup singkat saja dari Pak Adi. Silakan Pak. Terkait Permenaker, kami BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara siap melaksanakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Tetap dilaksanakan ataupun ada penyesuaian, kami BPJS Ketenagakerjaan siap sebagai badan penyelenggara. Dan tolong juga mungkin diingat terkait manfaat-manfaat yang melihat masa kepesertaan, beasiswa, manfaat layanan tambahan, dan jaminan kehilangan pekerjaan itu sendiri. Baik. Dari semua pihak mungkin bisa duduk bersama dulu gitu ya. Bisa untuk aturan ini bisa dilihat kembali, dikaji kembali Pak ya. Jangan sampai kesejahteraan para buruh ini dipertaruhkan gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir di studio, Pak Akaryanto, terima kasih, kemudian Pak Andi Malantik, Pak Adi Safa juga terima kasih, Pak Budi juga terima kasih ya. Baik, dan Smart Listeners, demikian untuk perbincangan kita di Makassar Insight, dan untuk Anda yang tidak sempat mendengarkan silakan di channel YouTube Smart FM Makassar, jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu. Di lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Ranti pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.